Oke semuanya, saya akan update ya dan review pinjol legal terdaftar di OJK yaitu Julo. Akan saya review ya teman-teman ya. Dan apakah ada DC lapangan di tahun 2025 ya. Oke. Dimana untuk Julo ini ya teman-teman ya, dia sudah terdaftar di OJK ya teman-teman ya. Itu dulu poinnya ya. Dan limitnya bisa sampai maksimal 50 juta dengan tenor 12 bulan ya teman-teman ya. Biasanya sih kalau udah ada histori lunas kayak gitu ya teman-teman, atau skor kredit oke, sejalurnya dari Julo ini bisa langsung dapat limit 5-10 juta ya teman-teman ya. Oke, akan saya cek dulu lah ya untuk dari Julo ini ya teman-teman ya. Untuk Julo ini dia punya ratingnya di 4,3 ya teman-teman ya. Saya bacakan lah ya salah satu ulasannya ya. Selama pakai Julo, beberapa kali belum pernah ditolak saat pengajuan pinjaman, walau limit tidak naik-naik, hanya 500.000 gitu loh. Ini ada salah satu ya mungkin ya. Mungkin pernah lunas 2 atau 3 kali, limitnya cuma 500 gitu loh. Ya, lagi pelit kayaknya sih Julo ini kayaknya ya teman-teman ya. Oke, untuk tentang aplikasi kalau saya lihat di sini ya teman-teman ya. Untuk karakteristik dari Julo ini sebenarnya sih asal kalian punya pondasi rawatan ya, skor kredit cukup, itu bisa masuk ke aplikasi ini. Data fresh pun juga masih mau dia menerima teman-teman. Itulah kelebihan Julo ya teman-teman ya. Dan usia kalau bisa minimal 21 tahun teman-teman. Dan sudah punya KTP dan rekening atas nama sendiri ya. Itulah sedikit ulasan review dari Julo ini ya teman-teman ya. Dimana untuk Julo ini dia adalah aplikasi sesepuh teman-teman. Satu angkatan dengan Kredit Pintar lah kurang lebih ya. Karena dirilisnya di 8 Desember 2016. Nah oke. Untuk Julo ini, untuk izinnya saya lihat di sini ya teman-teman ya. Kamera, lokasi, mikrofon. Oke, jika Anda bertanya apakah dia sadap kontak, jawabannya tidak ya teman-teman ya. Untuk Julo ini dia tidak sadap kontak ya teman-teman ya. Apakah ada di lapangan? Oke. Untuk Julo ini ya, kalau kita bertanya apakah ada di lapangan, ada jawabannya teman-teman. Dan untuk DC lapangannya pun juga itu masih random teman-teman. Jabodetabek ya teman-teman ya. Masih jarang juga sih. Terus apakah di luar Jabodetabek aman? Selama ini masih aman sih teman-teman. Yang ringkih itu kan wilayah Jabodetabek saja sih kalau untuk Julo ini. Dan itu pun kalau saya bilang sih sangat jarang juga gitu loh. Masih random. Mungkin di atas tagihan 5 juta mungkin ya. Itu pun juga masih jarang teman-teman ya. Kalau kita lihat dari persentasenya, tingkat visitnya mungkin baru ya 20%-an lah mungkin ya untuk Jabodetabek. Sangat jarang sih Julo ini ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti saya menyarankan kalian galbay ya teman-teman. Saya di sini prinsip saya tetap ya, saya tetap berpegang teguh pakai prinsip uang logam ya teman-teman ya. Saya lihat dari dua sisi teman-teman. Satu sisi di saat kita butuh kita diberikan pinjaman kayak gitu loh ya. Intinya di pinjaman online mau sekelas legal pun ya, kalau mereka menagih dengan cara sopan kayak gitu, kita harus menghargai mereka teman-teman ya. Ada rezeki kita bayar ya. Namun jika sebaliknya nih, udah ada intimidasi, wajib bodygalbay gitu loh. Kenapa saya bicara wajib bodygalbay? Sekarang gini, pinjol itu hukumnya apa sih? Kekuatan hukumnya nggak ada teman-teman. Arahnya hanya ke one prestasi atau ingkar janji pembayaran saja. Kekuatan hukum di perdatanya juga nggak ada, jaminnya juga nggak ada kan. Nah ketika kita udah ditagih diancam, itu ranahnya udah pidana teman-teman ya. Mau dibawa kemana pun kita akan menang kayak gitu loh ya. Bukan saya mendoktrin kalian buat galbay gitu loh. Kalau seandainya
udah ada intimidasi, ancaman, wajib buat digalbay kayak gitu loh. Kecuali sebaliknya mereka sopan kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya dari segi bayar nggak ada yang jangan dipaksakan kayak gitu loh ya. Baik segelas legal sekalipun gitu loh. Kita jangan mikirin, wah takut ada DC nih, masuk slik nih, atau sebaliknya. Jangan memikirkan itu. Kalau udah memutuskan udah nggak kuat bayar, galbaikan semua teman-teman ya. Kalau kita masih memikirkan itu semua, yang ada kita akan dihantui rasa takut teman-teman. Saya pastikan itu. Yang ada munculnya apa? Beban mental, depresi, ya. Akal sehat tidak akan bekerja gitu loh teman-teman. Segala aktivitas kita akan berantakan kayak gitu loh. Kalau kita udah galbay, memutuskan galbay, udah new normal aja jalani hidup seperti sebelum kena pinjol. Ada rezeki bayar nggak ada ya digalbaikan aja kayak gitu loh teman-teman ya. Ya jelas ya buat semua ya, update terbaru 2025 untuk Julu ini ada DC lapangan itu random masih Jabodetabek ya teman-teman, dan itu pun masih 20% DC-nya. Bahkan yang tagihan di atas 5 juta ya teman saya konsultasi dengan saya gitu loh, udah nggak kuat dia udah nggak kuat bayar ya saya suruh galbay gitu loh, karena nggak kuat. Perbaiki ekonomi, ada rezeki nanti ke depan bayar, kalau nggak ada jangan dipaksain. Saya bilang seperti itu teman-teman. Tapi ya alhamdulillah ya nggak divisit gitu loh. Domisili Jakarta gitu loh. Tagihan dia di atas 5 juta gitu loh ya. Jelas ya, masih random ya. Jabodetabek untuk Julu ini dia tidak sadap kontak ya teman-teman ya. Ya mungkin itulah update di Julonya ya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ditunggu update pinjaman online terbaru di tahun 2025 di Mediator Galbay. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya.